Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Sejak Toyota memutuskan mendiskontinu Innova Reborn Diesel, khususnya tipe V dan Venturer, peminat mobil ini yang tadinya udah banyak, jadi semakin banyak. Gimana enggak? Memang mobil ini menawarkan banyak banget alasan untuk dimiliki. Dan mobil ini udah jadi penguasa tunggal di segmennya selama 20 tahun. Sebuah pencapaian yang tidak pernah dimiliki mobil lainnya di Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas 5 alasan utama untuk memiliki Venturer diesel di tahun 2024. Pada unit test drive kali ini kami menggunakan Innova Venturer tipe tertingginya, yang dimana orang-orang pasti kalau mau beli ini pasti ngejar fiturnya. Makanya sekarang kita lihat fiturnya. Apa aja sih yang kita dapetin dari mobil yang datang dari pabrikan yang terkenal cukup pelit fitur. Oke, kita masuk ke fitur hiburannya dulu, yang asik-asiknya dulu nih. Kalau dari luar penerangannya dia sudah LED ya, LED headlamp, fog lamp, bahkan sampai daytime running light udah ada. Lalu dia masuknya udah keyless entry, dan juga ketika dinyalakan dia udah start stop engine. Nah, beda daripada yang tipe di bawahnya. Lalu untuk setirnya juga lengkap, ada audio steering switch di sebelah kiri, ada pengaturan MID di sebelah kanan karena dia ada MID juga tampilannya. Lalu untuk ada electric rear mirror dan juga ada all auto power window. Nah, kalau kita lihat ke tengah sini, head unitnya ini udah ada pengingat ganjil genap ya kalau kita pertama kali nyalakan mobil ya. Nah, tuh ada hari ini pengingat ganjil genap supaya kita nggak kena tilang. Lalu ini juga ada NFC-nya, jadi kalian bisa cek saldo etol kalian. AC-nya sudah digital. Kalau di bagian bawahnya lagi di sini ada built-in air purifier. Jadi tapi untuk yang Venturer facelift. Kalau yang belum facelift itu dia belum ada built-in air purifier-nya. Ada driving mode juga, ada eco dan power. Ada juga cooler glove box di sebelah sana. Jadi kalau kalian mau bawa minuman apa di sana bisa tetap dingin. Untuk seatnya sendiri ini udah full leather ya, dengan kulit yang bahannya lumayan bagus. Dan yang terpenting udah elektrik. Nah, maju mundurnya bisa diatur. Lalu kalau untuk yang biar enak dilihat mata, ini ada aksen-aksen panel wood ya. Mulai dari dashboard depan sini sampai di setir juga ada, sampai di sini juga masih ada. Ini black gloss aja deh. Panel woodnya cuma yang di depan sini aja ya. Nah, kalau yang Venturer belakangnya udah pasti captain seat. Lalu udah dapet rear seat entertainment system juga semenjak mereka facelift, dan ada mood lightingnya juga. Sedangkan untuk fitur keselamatannya ada 7 buah airbag, ada juga pengereman sudah ABS EBD, ada VSC, HSA, dan ISOFIX. Nah, setelah itu dia juga dilengkapi dengan parking kamera dan parking sensor tentunya. Oh iya, kaca belakang juga sudah dilengkapi dengan rear defogger sehingga visibilitas ke belakang ketika cuaca sedang hujan atau malam hari itu lebih baik. Menurut kami ini fitur yang diberikan oleh Toyota ini udah wow banget ya. Untuk sebuah pabrikan internal fitur, dia ngasih fiturnya udah all out banget. Yang jadi highlight dari fitur hiburan kalau menurut kami yang perlu kita kejar adalah captain seatnya. Karena captain seat itu selain memberikan posisi yang lebih nyaman, ya terasa lebih eksklusif aja kalau kita duduk di belakang. Sedangkan kalau soal fitur keselamatan, itu yang menurut kami paling keren adalah jumlah airbagnya yang ada 7. Jadi ya memberikan rasa keselamatan yang lebih besar aja daripada mobil yang jumlah airbagnya lebih kecil. Nah, dan meskipun mobil ini sudah discontinue ya, tapi bukan berarti dia nggak bisa diadu loh sama kebanyakan mobil zaman sekarang. Karena sebenarnya yang dia nggak punya cuma sensing-sensingan, dan mungkin nggak semua orang perlu sensing-sensingan itu ya. Jadi fitur dasarnya yang ininya udah lebih dari cukup menurut kami. Secara keseluruhan, jika kita melihat seluruh Innova khususnya Reborn, ya cuman Reborn Venturer inilah yang fiturnya paling dikasih all out oleh Toyota. Dan dia juga satu-satunya Innova penggerak belakang ya, yang jadi sekarang punya fitur selengkap ini. Makanya menurut kami ini merupakan pilihan yang sangat spesial, terutama kalian yang pengen cari mobil keluarga yang lengkap fiturnya gitu loh. Nah, dan dengan lagi ini udah discontinue sejak 2 tahun lalu, nah itulah yang membuat mobil ini terasa semakin spesial, dan itulah kenapa fitur menjadi alasan pertama kami untuk memiliki mobil ini. Sekarang kita mau menguji radius putar, bukan tempat biasa kita karena tadi ada jalan rame dan ada pickup di depannya. Ini kita ambil jalur paling kanan, terus kita belokin. Set. Kita masukin ke jalur tengah deh. Yap, agak tengah ya. Ya radius putar sebenarnya nggak terlalu jadi masalah di mobil ini ya, karena memang nggak banyak sih yang mengeluhkan radius putar Innova ya. Mobil ini sejuta umat. Ya dengan ukurannya dia radius putarnya nggak bisa dibilang jelek, walaupun ya nggak yang
bagus-bagus amat. Tapi kalau kalian mau cari radius putar yang nggak ngerepotin ya mending cari hatchback sih. Oke, sekarang kita mau menguji seberapa kedap kabin Venturer. Kita tes. Ya, mati. 56, kisaran angka segitu ya, 56 ya. Artinya angka 56 ini cukup bagus karena ini dia setidaknya bisa dibilang lebih unggul daripada Cortez yang waktu itu kita coba. Kalau nggak salah Cortez lebih dekat ke 60 daripada Innova Venturer ini. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian posisi berkendara dari Innova Reborn Venturer. Nah, ya seperti yang kalian sudah bisa tebak ya, mobil ini ya enak-enak aja gitu didudukin. Kursinya empuk, pengaturannya lengkap, apalagi ini sudah elektrik tadi. Setirnya ini udah bisa tilt dan teleskopik. Ini ada konsol box tengah sini udah dilapisin kulit, yang kanan juga, jadi enak untuk menggantikan armrest. Lalu di samping sini ada pegangan ya untuk kalau pegel aja gitu. Gak ada keluhan lah, udah gak ada keluhan. AC digital tapi knobnya masih manual. Gak ada keluhan sama sekali kalau dari posisi berkendara. Kalau mau jalan dekat ataupun jalan jauh, udah enak lah posisi ini. Memang bukan yang terbaik. Kalau mau cari yang lebih enak ya Alphard lebih enak. Tapi untuk mobil-mobil umum ya ini udah gak ada komplainan lah. Jalan jauh juga nyaman-nyaman aja duduk di sini dalam jangka waktu yang lama. Kita mau menguji suspensi dari Innova Venturer. Di depan ini ada speed bump langganan kita yang keras banget. Kalau kalian tinggal di daerah sini kalian tau lah, ini speed bump kasarnya bukan main. Kita tes di kecepatan 40 dulu. Lewatin speed bumpnya. Wah, enak ya. Ini suspensinya memang gak seempuk-empuk mobil yang di atas ini harganya seperti Foxy gitu atau Alphard, tapi ini untuk penggunaan daily udah enak lah. Tuh, kalau kita pelan pun enak. Ini kita hajar, kalau lebih kenceng lagi lebih nggak berasa lagi nih speed bump ini. Coba ya kita kencengin ya. Nih kita hajar. Tuh, enak suspensinya. Pas lah, empuknya dapet, nyamannya dapet. Tapi gimana di pengendaliannya? Ini kan mobil agak tinggi, body rollnya parah apa enggak? Kita coba langsung. Oke, sekarang kita pengen menguji handling daripada mobil Venturer ini. Yuk kita coba. Set. Ya kalau pelan gini nggak terlalu berasa ya, tapi limbungnya udah berasa loh. Apalagi kita kencang begini, oh tuh body rollnya masuk ke dalam. Wajar, karena ini mobil emang ground clearance-nya agak tinggi. Tapi yang buat gue kenapa gue lebih suka mobil seperti ini daripada leather frame SUV, ya nggak separah itu limbungnya. Leather frame SUV kalau kalian beli standar tuh, kalian belum modif pakein bar di bawah stabilizernya, itu parah banget. Body limbungnya berasa, body rollnya berasa. Nah kalau ini masih mending gitu loh, masih dalam ya controllable lah gitu loh. Nah dengan dikombinasikan suspensi yang tadi, itu menurut gue memang pas banget sih mobil ini. Venturer diesel menggunakan mesin 2GD FTV 4 silinder segaris 16 katup DOHC dengan VNT intercooler. Mesin ini memiliki kapasitas sebesar 2400 cc dan mampu menyemburkan daya maksimum hingga 149 PS pada putaran 3400 rpm dan torsi maksimal hingga 360 Nm pada putaran 5600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional 6 percepatan. Mesin ini menjadi alasan ketiga bagi kami untuk memiliki Venturer diesel ini. Karena selain kita diberikan rasa berkendara nyaman ditambah fitur yang memanjakan kita selama perjalanan, kita juga diberikan keasikan dari tenaga mesin Innova diesel yang terkenalnya itu bandel. Ditambah lagi juga irit, seperti yang kalian tahu kan, netizen-netizen Indonesia itu hobi mobil yang bertenaga tapi juga irit. Makanya Innova diesel tuh idaman banget, khususnya Venturer ini. Nah, gue rasa reputasi mesin diesel buatan Toyota juga udah cukup terkenal ya. Soal kebandelannya, keawetannya, keiritannya, soal perawatannya juga mudah. Jadi gue rasa ya nggak perlu jelasin panjang-panjang lah soal alasan ketiga di mesin ini. Karena kalian pun sudah tahu sendiri reputasinya yang terkenal. Untuk alasan keempat kita berpindah ke belakang jadi penumpang. Nah ini nih yang enak daripada Innova Venturer. Dia captain seat, memang secara kapasitas jadi lebih sedikit, tapi percayalah kalau kalian duduk tuh lebih enak gitu loh. Kita dapat armrest sendiri, di sebelah sini juga ada. Oh iya, tadi fitur juga gue lupa sebutin kalau kita dapat meja lipat kalau kalian misalnya mau makan atau mau naruh barang. Nah di sini juga tetap berasa mewahnya, karena selain ini udah dibalut kulit, kita mendapatkan mood lighting, AC digital, dan ini tadi rear seat entertainment system. Jadi sembari perjalanan kita tetap bisa menonton dan jarak pandangnya pun enak. Ya
untuk dapat perasaan ini ya lebih lega dan lebih eksklusif aja sih. Dan memang ya otomatis juga lebih nyaman. Kalau kalian kejar kenyamanan, pasti lebih nyaman kalian yang pilih yang captain seat, karena legroom lebih luas, cuman berdua maksimal duduk sini, dan juga akses ke belakang lebih enak. Yuk kita pindah ke belakang langsung. Nah, sekarang kita udah di baris belakang atau baris 3 Innova Venturer ya. Memang sih di sini sebenarnya kalau dibilang buat orang dewasa muat apa enggak, ya agak-agak sempit juga ya. Legroom kira-kira segini lah tuh, masih ada jaraknya. Kalau soal headroom segini, hampir satu kepala tangan. Jadi untuk orang dewasa sih masih sebenarnya kalau gua pribadi oke-oke aja sih. Kalau apalagi kalau kalian kasat terakhir dalam keluarga, itu kalian nggak ada pilihan, duduk belakang pasti. Nah, tapi yang enak, kabar baiknya adalah dia pengaturan masih bisa diatur senderannya. Jadi masih bisa rebah. Ini posisi relax kayaknya kalau gue pribadi duduk sini dengan legroom segini untuk perjalanan panjang pun masih nyaman-nyaman aja ya. Tapi yang enak adalah posisi ini tuh masih lebih enak dan lebih lega daripada kalian pilih mobil-mobil tuh yang leather frame. Kalau leather frame itu posisi duduknya pasti lebih jongkok, legroomnya lebih sempit, headroomnya juga lebih dikit daripada duduk di Innova ini. Kita udah sering buktiin lah, kalian kalau nggak percaya coba sendiri aja. Nah, jadi menurut kami ya baris ketiga sini untuk penumpang orang dewasa itu lebih enak memang daripada pilihan mobil keluarga lainnya, apalagi yang leather frame. Makanya menurut kami kalau alasan keempat ini adalah menjadi penumpang di duduk baris 2 dan 3 itu cukup proper dan alasan yang kuat untuk memiliki mobil ini. Karena kalau kalian beli mobil keluarga itu kan pasti pengennya diisi nyampe belakang dengan keluarga besar. Nah, mobil keluarga seperti inilah yang mengakomodir kenyamanan itu hampir sama rata dari mulai baris 1, 2, dan baris 3. Ya walaupun baris 3 begini juga sih, tapi setidaknya dibandingkan mobil yang lain, ini udah cukup oke menurut kami. Kita sudah membahas 4 alasan yang sekaligus menjadi keunggulan terbesar mobil ini. Nah, kira-kira untuk alasan kelima apa yang perlu kita bahas? Nah, meskipun mobil ini adalah mobil yang produksi massal ya, mobil ini tuh berbeda daripada mobil-mobil lainnya seperti Calya, Avanza, Pajero, Fortuner, dan lain-lain lah. Memang betul, mobil-mobil tersebut memiliki jumlah peminat yang mungkin bisa jadi sama banyaknya dengan Innova ini. Tapi yang membedakan adalah Innova sudah stop produksi Innova Venturer Diesel ini. Nah, lebih tepatnya lagi, Venturer Diesel di stop produksi ketika masih masa jayanya. Ketika pertama kali kita diperkenalkan oleh Innova Venturer ini, kita baru banget ketemu sama Innova yang seolah-olah itu melepaskan citra pelit fitur seperti generasi-generasi lamanya. Tapi ketika kita baru diperkenalkan oleh Venturer yang fiturnya berlimpah ini dan peminatnya masih banyak, tiba-tiba Toyota memutuskan untuk mendiskontinue mobil yang satu ini. Dan ketika jumlah peminat masih banyak tapi barangnya sudah stop produksi, disitulah alasan kelima kita untuk memiliki Venturer Diesel, yaitu barang investasi. Barang investasi itu adalah barang yang jika kita beli sekarang akan menguntungkan di masa yang akan datang. Nah, menurut kami Venturer Diesel itu sangat cocok jika kita definisikan seperti itu. Nah, pertama kenapa? Pertama karena selain di discontinue, peminat dia kita udah tahu banyak. Nggak cuma di Jabodetabek, tapi di seluruh Indonesia. Siapa sih yang nggak pengen punya Innova Diesel? Nah, jika kita bahas paling buruk, dengan barang udah nggak ada tapi jumlah peminat masih banyak, worst case scenario-nya adalah ketika kalian udah beli mobil ini, pakai bertahun-tahun, dan bosen mau jual, itu harganya bertahan. Jadi paling buruk, kalian masih bisa disebut untung pakai. Tapi tadi kan kamu bilang mobil ini barang investasi. Nah, kalau barang investasi harusnya bisa untung atau harga naik dong. Nah, walaupun memang saat ini kami belum bisa memastikan hal itu karena kami juga bukan cenayang, tapi bukan berarti kami nggak bisa menyebutkan contoh-contoh mobil umum lainnya yang memiliki harga naik. Contoh aja Land Cruiser seri J80 yang dikenal sebagai seri Land Cruiser Toyota yang terakhir gitu ya. Atau juga mungkin Civic Estilo yang belakangan ini kayak digoreng-goreng lagi ya. Atau kalau mau bicara gorengan terbaru ya Suzuki Jimny 5 pintu yang kalau kalian bisa dapat baru dengan OTR yang sesuai, kalian pakai keliling komplek, kalian jual lagi sekarang, itu mungkin OTR-nya bisa di atas daripada yang price list baru. Nah, kalau kita melihat yang sudah-sudah, resep yang dibutuhkan untuk sebuah mobil bisa punya harga yang naik hanya 2. Ketika barang supply-nya sudah berhenti atau stop produksi dan jumlah peminat masih tinggi. Dan kalau kita bicara 2 syarat itu, Venturer Diesel ini
akan memenuhi syarat itu di masa yang akan datang. Jadi dari segi persyaratan untuk menjadi sebuah barang investasi, sebenarnya Venturer ini sudah memenuhi syarat ya. Dia dari jumlah peminat banyak, dipakainya orang-orang tahu juga sudah enak, mesinnya mantep, dirawatnya mudah karena spare partnya juga sudah tersebar luas di seluruh Indonesia ya Toyota ya. Ditambah lagi juga dia dari segi fungsionalitas itu memang dapat banget. Pakai pribadi sendiri hari-hari enak. Pakai mobil, jadikan mobil keluarga juga enak. Yang mungkin juga bisa jadi alasan tersendiri ketika nanti di masa yang akan datang banyak yang mengincar mobil ini karena mungkin nostalgia, yang juga menjadi alasan Suzuki Jimny ketika pertama kali keluar itu banyak yang nostalgia zaman dulu ketika Jimny masih generasi lamanya itu. Makanya dia bisa harganya seperti tergoreng. Dan nggak menutup kemungkinan Venturer ini juga seperti itu. Dan dengan semua keunggulan yang sudah kita bahas sebelumnya, ya menurut kami sangat cocok ya untuk bilang mobil ini bisa jadi barang investasi di masa yang akan datang. Jadi lebih baik buat para bapak-bapak atau suami-suami langsung aja izin istri untuk dapetin mobil yang satu ini. Dan itu dia 5 alasan untuk memiliki Venturer Diesel 2021 ini. Sebuah mobil keluarga yang memiliki fitur berlimpah dan mampu menawarkan rasa berkendara yang nyaman baik untuk pengemudi ataupun penumpang, didukung dengan performa mesin yang mantap dan berpotensi untuk menjadi barang investasi di masa yang akan datang. Bila kalian masih ragu untuk memiliki mobil yang satu ini, itu mungkin karena kalian belum mencoba mobil ini, khususnya yang ada di Formula Motor. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja datang ke Formula Motor. Buat kalian yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Atau buat teman-teman lainnya yang pengen cek katalog mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa follow TikTok terbaru kami di @stockformulamotor. Oke friends, kayak sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.